활과 12시 30분에 점심을 먹어요. Yorobun, annyeonghaseyo. Pada video kali ini kita akan membahas textbook bab 8 dengan judul 12시 30분에 점심을 먹어요. 12시 30분 itu artinya jam 12 30분, 30 menit. 점심을 먹어요. Mokta makan, 점심 makan siang. Ya, jadi kalau kita artikan, ini artinya makan siang. E-nya di sini artinya pada jam 12.30 menit. Langsung saja. Pertama ini kita akan bahas mengenai 대화일, percakapan pertama. Kita dengarkan dulu. 대화 1. 수환 씨, 지금 뭐 해요? 텔레비전을 봐요. 수루 씨는 뭐 해요? 저는 지금 요리해요. Nah, jadi di sini pertama ada suruh Tuan si 지금 뭐 해요? Tuan si, yaitu Mas Tuan ya, atau saudara Tuan. 지금 뭐 해요? 지금 itu artinya sekarang. 뭐 해요. 뭐 artinya apa dan 해요 ini artinya melakukan. 지금 뭐 해요 berarti sekarang melakukan apa. Selanjutnya Tuan 텔레비전을 봐요. Television artinya TV dan 봐요 itu dari kata dasar 보다 yang artinya melihat atau menonton. Berarti 텔레비전을 봐요 artinya menonton televisi. 수루 씨는 뭐 해요? 수루 씨는, nah ini sebagai subjeknya. 수루 씨 berarti suruh atau saudari suruh. 뭐 해요. 뭐 tadi artinya apa dan 해요 artinya melakukan. Berarti suruh melakukan apa. Selanjutnya suruh 저는 지금 요리해요. 저는 di sini juga sebagai subjek yang artinya saya. 지금 itu artinya sekarang. 요리해요. 요리해요 dari kata dasar 요리하다 yang artinya memasak. Ya, jadi kalau Mas Tuan ini sedang menonton televisi, sedangkan suruh ini sedang memasak. Selanjutnya kita ke kosakata yang pertama. Ini tentang ilgwa. Ilgwa di sini artinya kegiatan. Ada apa saja? Yang pertama, ini ironada. Ironada sendiri artinya bangun ya, atau bangun tidur. Lalu sita, ini artinya mencuci muka. Bisa juga menggunakan kata sesuhada, bisa juga sita, artinya mencuci muka. Selanjutnya ajimel mokta, makan pagi atau sarapan. Untuk kata ajim sendiri artinya pagi, dan untuk mokta ini makan. Ajimel mokta, makan pagi. Selanjutnya wesae gada, pergi ke perusahaan. Lalu ilhada, bekerja. Selanjutnya swida, istirahat. Ada juga 점심을 먹다, makan siang. Kalau tadi makan pagi 아침을 먹다, kalau makan siang 점심을 먹다. Lalu ada juga 집에 오다, pulang ke rumah. Selanjutnya ada 장을 보다 yang artinya belanja. Lalu 요리하다 artinya tadi memasak. Dan juga ada 저녁을 먹다, makan petang. 저녁 itu petang. 먹다 tadi makan. 저녁을 먹다, makan petang. Lalu kopi를 마시다 ya, artinya minum kopi. Selanjutnya 운동하다, olahraga. 텔레비전을 보다, ini menonton TV. Jadi 보다 itu bisa diartikan menonton ataupun melihat.
Selanjutnya ada John wahada, menelpon, dan yang terakhir jada, yang artinya tidur. Jadi itu untuk kosakata pertama mengenai ilgwa atau yang artinya kegiatan. Selanjutnya kita ke munbob yang pertama. Ini ada ayo, oyo, dan juga heyo. Ya, jadi ini merupakan bentuk perubahan dari kata dasar ke kalimat bentuk informal. Nah, penggunaannya bagaimana? Seperti ini. Untuk yang pertama, ayo, ini digunakan pada kata kerja yang berakhiran vokal a dan juga o bawah. Nanti kita tambahkan ayo. Jadi untuk teman-teman yang sudah belajar bahasa Korea dasar, pasti sudah pernah belajar ini tentang bagaimana mengubah kata dasar menjadi bentuk informal. Kita kupas lagi sedikit. Lalu untuk oyo, ini digunakan pada kata kerja yang berakhiran vokal selain, ya, kita ini di garis bawahi kata selain a dan o bawah. Jadi ada banyak ya, kalau bukan a dan juga o bawah ada i, e, u, o samping juga termasuk. Itu nanti kita gunakan yang oyo. Dan yang ketiga ini ada heyo. Heyo ini digunakan pada kata kerja yang berakhiran hada. Jadi untuk nanti yang berakhiran hada, hadanya ini kita gantikan dengan heyo, seperti itu. Nah, untuk contohnya bagaimana? Seperti ini, misalnya. Yang nomor 1, pada kata gada. Nah, untuk perubahan dari kata dasar ke kalimat formal ataupun informal, jadi da itu harus dihilangkan. Karena dalam bentuk kamus semuanya, kata kerja maupun kata sifat pasti ada danya. Kita hilangkan menjadi ga. Nah, kita lihat di sini huruf terakhirnya. Vokal terakhirnya, yaitu vokal A. Karena vokal A berarti ini kan ya, kita tambahkan ayo. Ga ditambah ayo, apabila dua huruf ini sama, ini kan sama A dan juga A, ini cukup ditulis satu saja. Berarti ga ditambah ayo, ini menjadi gayo. Bukan ga ayo, tidak ya, karena ini sama, cukup satu yang ditulis. Gayo artinya pergi. Ini kata dasarnya gada, pergi, sama. Ketika dia dalam kalimat informal, dia berubah menjadi gayo, seperti itu. Lalu untuk yang contoh kedua, ini ada kata oda, dimana sama danya kita hilangkan, berarti o. Karena ini o bawah, kita juga gunakan ayo. O ditambah ayo, ini jadi apa? Wayo. Kenapa wa? Karena di sini o bawah bertemu dengan a. Ini jadinya wa. Langsung ketemu, langsung nyambung jadi satu. Ya. Jadi bukan o ayo, bukan, tapi harus digabungkan. O dan a menjadi wa. Jadi wa-nya dari mana? Ya dari o bertemu dengan a. Seperti itu ya. Wayo, datang. Lalu masida. Masida danya dihilangkan menjadi masih. Vokal terakhirnya itu vokal i. Nah, karena i itu selain, jadi bukan a dan juga bukan o bawah, berarti kita tambahkannya oyo. Masih kita tambahkan oyo. Menjadi masyoyo. Kenapa masyoyo? Kenapa bukan masih oyo? Karena di sini juga sama kayak yang wayo. I apabila bertemu dengan o samping, ini langsung gabung menjadi yo samping yang ini. Masyoyo, bukan masih oyo. Masyoyo artinya minum, masida. Tadi dalam kata kopirel, masida, minum kopi. Lanjut yang nomor 4, suida. Nah, untuk suida sendiri, danya kita hilangkan, berarti tersisa sui. Wi ini berarti kan vokal terakhirnya huruf wi. Ya, ini vokal rangkap. Sama, berarti kita tambahkan oyo, karena bukan a dan juga o bawah. Sui ditambahkan oyo menjadi suioyo. Ya, seperti itu. Kalau ini tidak ada penggabungan apapun, langsung ditulis semuanya. Suioyo, artinya istirahat.
Dan yang terakhir, ilhada. Nah, ini paling gampang kalau ada kata akhirannya hada, di mana hadanya ini langsung diubah menjadi heyo. Berarti ilhada dalam kalimat informal menjadi ilheyo, yang artinya tadi bekerja. Jadi seperti itu ya untuk perubahan dari kata dasar menuju kalimat informal. Ada ayo, oyo, dan juga heyo. Ini rumusnya ini. Kalian cukup hafalin 3 rumus ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke percakapan yang kedua. 대화 2. Kita dengarkan dulu. 대화 2. 지금 몇 시예요? 11시예요. 몇 시에 점심을 먹어요? 12시 30분에 먹어요. Jadi pertama ini Tuan, 지금 몇 시예요? Nah, 지금 sendiri tadi artinya sekarang, 몇 artinya berapa, dan 시 itu artinya jam. 예요 ini untuk kalimat tanya. 지금 몇 시예요? Berarti kalau kita gabungkan artinya sekarang jam berapa. Lalu Rihan, 11시예요. Jam 11. Nah, 11 ini kita bacanya apa? Yoran ya, dimana untuk pengucapan jam ini kita gunakan angka asli. Yoran siyeyo, jam 11. Lalu Tuan, 몇 시에 점심을 먹어요? 몇 시에. Berarti 몇 artinya tadi berapa, si artinya itu jam, dan ini artinya pada. 몇 시에 berarti artinya pada jam berapa. 점심을 먹어요. Dari kata dasar 점심을 먹다, artinya makan siang. Berarti 몇 시에 점심을 먹어요 artinya makan siang pada jam berapa. Lalu Rihan, 12시 30분에 먹어요. Jadi 12시 berarti jam 12, 30분에. 30분 ini 30 menit. Jadi untuk si artinya jam, kalau bun itu menit. Kalau si tadi gunakan angka asli, dan untuk menitnya kita gunakan angka sino Korea. 30분에 ini di sini artinya pada, 먹어요 makan. Ini makan pada jam 12.30 menit. Seperti itu. Lanjut kita ke tip. Nah, ini ada bagaimana cara membaca jam atau si dan juga menit atau bun dalam bahasa Korea. Jadi yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, untuk pembacaan jam ini kita gunakan angka asli seperti hana, dulsetnet, dan seterusnya. Tentu kalau kita belajar bahasa Korea pasti di awalnya kita sudah belajar angka. Itu ada angka asli dan juga angka sino Korea. Itu masing-masing sudah ada fungsinya masing-masing. Ya, itu masing-masing ada penggunaannya seperti ini. Untuk jam kita gunakan angka asli. Hansi, dusi, sesi, nesi, dan seterusnya. Sampai yol dusi, jam 12. Dan untuk menit, ini kita gunakannya angka sino, seperti il-i, samsa, o, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, jadi ingat-ingat, untuk si, jam, itu kita gunakan angka asli. Dan untuk menit, bun, kita gunakan angka sino Korea. Ya. Lalu, untuk kosakata yang kedua, kita akan belajar mengenai sigan. Sigan itu artinya waktu. Ada apa saja? Pertama ada jigem. Jadi sudah sering muncul dalam 대화 percakapan. Jigem ini artinya sekarang. Lalu ada 오늘, hari ini. Ada juga 어제, kemarin. Lalu 내일, besok. 오전, AM. Jadi kalau ojon ini rentang waktunya berarti dari jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang. Ojon. Ya, atau biasa dalam bahasa Inggris disebutnya AM.
Lalu ada juga ohu, yaitu PM. Berarti dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Itu rentang waktunya. Kita bisa gunakan ohu. Lalu ada juga nat, yang artinya siang, bam, malam, sebyok, dini hari, acim, pagi, jomsim, siang, dan jonyok, itu petang. Itu kosakata mengenai sigan atau waktu. Ada sekarang, jikem, onel hari ini, oje kemarin, neil besok, ojon am, ohu pm, nat siang, bam malam, sebyok dini hari, acim pagi, jomsim siang, jonyok petang. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, munbob yang kedua. Tata bahasa yang kedua, ini kita belajar E. Nah, sebenarnya untuk E sendiri ini artinya ada 4. Artinya bisa ke, di, pada, dan juga per. Tapi untuk bab kali ini, E di sini kita belajar yang artinya pada. Di E ini digunakan untuk keterangan waktu, nempel dalam kata keterangan waktu, kecuali kata seperti kapan, hari ini, besok, ataupun kemarin. Jadi penggunaannya seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Myot siye jayo. Nah, untuk myot tadi artinya apa? Berapa? Si, jam. Nah, karena jam ini kan keterangan waktu, berarti di sini artinya pada. Myot siye, pada jam berapa? Jayo. Nah, coba jayo kata dasarnya berarti apa? Jada, yang artinya tadi tidur. Myot siye jayo berarti artinya tidur pada jam berapa. Lu yol siye jayo. Yol 10, si tadi artinya jam, berarti tadi pada, yol siye pada jam 10, jayo tidur. Jadi artinya saya tidur pada jam 10. Ya, jadi di sini artinya pada karena melekat pada keterangan waktu. Lalu contoh yang kedua, onje undong heo. Onje. Nah, onje itu merupakan kata tanya yang artinya kapan. Undong heo berarti kata dasarnya undong hada. Artinya tadi olahraga. Onje undong heo berarti artinya kapan kamu berolahraga. Acime undong heo. Acim tadi artinya apa? Ya, pagi. Berarti artinya pada karena keterangan waktu. Acime pada pagi hari, undong heo berolahraga. Berarti maksudnya saya olahraga pada pagi hari. Itu untuk penggunaan Artinya pada ini digunakan untuk menunjukkan waktu. Selanjutnya, bagian terakhir kita akan belajar mengenai munwa, yang artinya budaya. Nah, untuk budaya kali ini kita akan belajar tentang culgen siganel jikip sida. Culgen sigan ini artinya waktu kerja. Culgen sigan waktu kerja, dan jikip sida. Jikip sida ini ada 2 kata, yaitu jikida yang artinya menaati, dan biep sida. Ini merupakan partikel yang artinya ayo atau mari, kalimat ajakan. Culgen siganel jikip sida. Ayo, taati, waktu kerja. Untuk kalimat pertama, culgen sigan sibun jonenen 직장에 도착해야 합니다. Nah, artinya bagaimana? Culgen sigan tadi artinya waktu kerja. Lalu sibun berarti artinya 10 menit. Jone sebelum. Nen di sini merupakan partikel penanda subjek.
Berarti kita bisa artikan dari kata ini dulu. 10 menit sebelum waktu kerja, 직장에, di tempat kerja. Nah, di sini bukan artinya pada ya, karena di sini melekat pada kata tempat, artinya di. Kita akan bahas pada bab selanjutnya. 직장에, di tempat kerja, 도착해야 합니다, harus tiba. Ini docak hada tiba dan ya hamnida ini merupakan partikel yang artinya harus tiba di tempat kerja. Kalau kita artikan berarti dalam kalimat 10 menit sebelum waktu kerja harus tiba di tempat kerja. Seperti itu. Ya, jadi untuk mengartikan dari Korea ke Indonesia, kita bisa ambil dari ininya dulu, penanda subjek. Kita artikan dari subjek dulu, baru nanti langsung ke paling belakang. Lalu, 출근시간이 9시 라면, 8시 50분쯤 도착해야 합니다. Nah, di sini 출근시간, waktu kerja, ini juga sebagai subjek ya, ada kata i yang kemarin juga sebagai penanda subjek. 출근시간이, waktu kerja, 9시 라면, di sini ada myon ya, myon itu artinya jika. Di sini ada kata ramyon ya, ramyon ini bukan ramen ya, tapi ini merupakan partikel yang artinya jika. 9시 jam 9, 9시 라면 artinya jika jam 9. Jadi di sini tadi waktu kerja jika jam 9, 8시 50분쯤. Nah, untuk jam sendiri ini artinya sekitar. Jadi sekitar jam 8.50 menit 도착해야 합니다. Ya, sama seperti yang atas, artinya harus tiba. Berarti kalau kita gabungkan semuanya, waktu kerjanya jika jam 9, berarti harus tiba sekitar jam 8.50 menit. Selanjutnya, 그리고 일할 준비를 하는 것이 좋습니다. Yang pertama ini ada kata 그리고. Nah, 그리고 ini artinya lalu, ilhal itu bekerja, 준비를 하는 ini dari kata 준비하다 yang artinya menyiapkan. Untuk nannya ini sebenarnya jadi satu sama nan 것이 좋다. Ini tapi penulisannya memang di spasi seperti ini. Nan 것이 좋다 ini artinya sebaiknya. Lalu sebaiknya menyiapkan untuk bekerja. 대부분의 회사원들은 9시에 일을 시작합니다. 대부분, jadi 대부분 itu artinya mayoritas ya, atau kebanyakan. 회사원들은, untuk 회사원 sendiri artinya karyawan perusahaan. Nah, untuk del sendiri ini artinya jamak ya, lebih dari satu. Jadi untuk 회사원들은 berarti karyawan perusahaan tapi jumlahnya lebih dari satu. 9시에, nya artinya pada, 9시 jam 9, 일 berarti bekerja atau pekerjaan, 시작합니다. Dari kata dasar 시작하다 yang artinya memulai pekerjaan. Jadi apabila digabungkan, nah ini kan di sini subjeknya. Para karyawan perusahaan mayoritas memulai pekerjaan pada jam 9. Jadi seperti itu. Lalu 점심은 보통 12시에서 1시 사이에 먹습니다. 점심은 ini sebagai subjek ya. Untuk 점심 artinya makan siang. Jadi kata 점심 ini selain artinya siang, bisa juga diartikan makan siang. Seperti itu. 보통, biasanya, 12시에서. Nah, untuk kata esok ini artinya dari. 12시 berarti dari jam 12. 1시 사이에, di antara jam 1. 사이 itu artinya antara. Dan 먹습니다 artinya makan. Berarti kalau digabungkan, makan siang, ini subjeknya,
waktu kita ke paling belakang. Makan dari, ya, darinya dulu berarti dari jam 12 sampai di antara jam 1. Ya, biasanya. Atau biasanya juga bisa diartikan dulu setelah subjek. Dan yang terakhir, 퇴근은 대부분 6시에 하지만 야근을 하는 경우도 있습니다. 퇴근, jadi ini artinya pulang kerja, ya, pulang kerja. 대부분 tadi ini sama artinya mayoritas atau kebanyakan. 6시에 berarti pada jam 6. 하지만, ya, hajiman ini artinya tetapi. 야근을, yagen itu artinya lembur, ya. 야근 hada lembur. 경우도, nah untuk 경우nya sendiri ini artinya peristiwa, dan do ini artinya juga. Jadi 경우도 peristiwa juga. 있습니다 dari kata ita yang artinya ada. Jadi kalau diartikan bagaimana? Sama dari subjek dulu, pulang kerja. Nah, karena di sini ada kata penghubung hajiman atau tetapi, kita yang biasa mengartikan langsung ke belakang setelah subjek, kita artikan sebelum kata tetapi, karena ini merupakan penghubung. Berarti begini, pulang kerja pada mayoritas pada jam 6. Hajiman tetapi baru ke paling belakang. Ada juga peristiwa yang melakukan lembur. Ya, jadi seperti itu untuk pembahasan bab 8 mengenai waktu. Untuk video selanjutnya kita akan bahas soal APS topik pada bab 8 ini. Terima kasih, tetap semangat. Sugo manassemnida.